Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Cika Dwi Syafinia, nomor absen 1 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dan solusi saya mengenai video yang akan saya tampilkan berikut ini. Seorang wanita muda dan 13 bandar narkoba ditangkap Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota. Mirisnya, ia menyimpan stok narkoba dalam lemari indekosnya, tempat tinggal bersama anak sematawayangnya. Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota tangkap 14 pengedar narkoba 3 minggu terakhir. Salah satunya Sylvia, ibu satu anak ini mengedarkan obat-obat terlarang di tempat kosnya dengan target remaja. Para pelaku diamankan di 8 lokasi berbeda. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sabu, ribuan butir obat-obatan terlarang, telepon seluler, uang tunai hasil penjualan, serta 1 unit motor. Pengungkapan 13 kasus narkoba ini berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemudian modus operandi masih sama seperti yang sebelumnya juga, modus tempel, kemudian beli secara langsung. Dan untuk miras, mereka membeli melalui online. Sebelumnya, sepak terjang Sylvia sebagai kurir narkoba terendus aparat. Polisi meringkus perempuan berusia 21 tahun ini di indekosnya 2 minggu lalu. Petugas temukan 2.000 butir pil terlarang, tramadol dan eksimer. Tramadol merupakan obat pereda nyeri yang biasa digunakan pasien pasca operasi. Sementara eksimer kerap digunakan kepada pasien dengan gangguan jiwa berat yang berfungsi untuk menenangkan hingga tertidur. Keduanya termasuk kategori obat yang penggunaannya diawasi dan mesti gunakan resep dokter. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Pada video tersebut menyampaikan bahwa terdapat seorang wanita muda dan 13 bandar narkoba yang ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota karena telah menyimpan narkoba di dalam indeks kosnya. Sylvia yang merupakan ibu satu anak tersebut merupakan pengedar obat-obatan terlarang di daerah kosnya dengan target remaja. Pada berita tersebut, polisi mengamankan sabu, ribuan butir obat-obatan terlarang, telepon seluler, uang hasil jualan, dan juga 1 unit motor. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkoba adalah hal yang seringkali dijumpai di tengah masyarakat, baik tua maupun muda dan dalam profesi apapun. Seperti yang terdapat pada video tersebut mengenai orang-orang yang menyalahgunakan narkoba sebagai bandar narkoba dengan target para remaja. Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan orang-orang yang berkaitan dengan konsumsi narkoba dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat luas. Narkoba dapat merusak berbagai sistem tubuh. Jika gangguan kesehatan tersebut ditemukan pada remaja, maka hal tersebut akan mengubah kehidupan remaja tersebut atau pelajar tersebut dan membawanya kepada keburukan. Selain itu, narkoba juga menghancurkan seseorang dari segi ekonomi, tidak peduli berapapun usianya. Biaya untuk membeli narkoba tidaklah murah, dan ketika seorang pelajar sudah hidup dengan ketergantungan akan narkoba, maka ia akan melakukan apapun demi sesuatu yang akan diinginkannya, baik itu halal maupun tidak. Dampak adanya bandar maupun pengedar narkoba, banyak orang-orang, terkhususnya remaja maupun pelajar, menjadi terjerumus ke dalam kesesatan. Dan hal tersebut akan menyebabkan kehancuran masa depan bangsa karena disebabkan oleh banyaknya golongan muda yang rusak akibat narkoba. Solusi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan pada lingkup masyarakat, terkhususnya pada golongan muda, remaja maupun pelajar, mengadakan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan mengenai
seluk-beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di lingkup masyarakat, pengobatan kepada para pengguna narkoba, pengupayaan pemulihan kesehatan pada penderita narkoba yang akut, menyusun peraturan keluarga tentang bebas narkoba, mengikut sertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang, merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinir pelaksanaan program-program penyalahgunaan narkoba sebagai upaya pencegahan, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.